Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk Anda semua. Sudah lama saya tidak bikin video, jadi tiba-tiba tergelitik hati saya untuk sekedar berbagi sesuatu, bercuap-cuap dengan Anda sekalian. Oke, sore kali ini kita sedikit ulas tentang private room, atau kalau saya bahasakan, saya biasa menyebut dengan guru jiwa. Setiap orang sebenarnya memiliki sebuah ruang privat di dalam dirinya. Jadi ruang privat ini saya sebut sebagai ruang belajar. Karena ruang privat itulah yang akan menuntun kita, setiap orang, dalam kita menapaki kehidupan ini. Kita bertemu dengan apapun, kita menghadapi cobaan apapun, kita melakukan apapun, ruang privat atau guru jiwa inilah yang akan menuntun kita. Sebagai contoh, misalnya seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, maka guru jiwa ini akan mendorong kita untuk terus melakukannya dan memberikan sebuah tebaran kenyamanan, tebaran ketenangan kepada kita, dan memberikan sebuah ruang di mana kita sangat lega dan puas telah melakukan kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan, kejahatan, maka guru jiwa ini sebenarnya telah menasihatinya. Maka diberilah sebuah hawa atau aura atau energi yang kemudian menyesakkan jiwanya, menyesakkan hatinya, membuat rumit pikirannya, membuat hidupnya tidak senang, tidak bahagia, tidak tentram, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah sinyal dari guru jiwa bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Meskipun sepintas nampak senang, meskipun sepintas nampak membahagiakan. Ketika misalnya kita ikut dalam sebuah perkumpulan, atau kita ikut dalam sebuah paham ajaran-ajaran tertentu, atau termasuknya paham keagamaan, ketika kita mengkaji, ketika kita mempelajari isi kandungannya, nah ketika ajaran itu tidak selaras dengan kebenaran hakiki, maka guru jiwa itu akan memberikan sebuah rasa kepada kita tentang ketidaknyamanan, tentang ketidaktentraman, tentang ketidakselarasan. Maka yang muncul, walaupun kita telah mempelajari paham ajaran itu, walaupun ajaran itu dikemas dengan sedemikian rupa yang seolah-olah itu adalah kebenaran hakiki, maka yang muncul di dalam hati kita adalah keresahan, ketidaktenangan, dan ketidakpuasan untuk terus mencari mana yang benar, untuk terus mencari mana yang hak. Nah itu termasuk kita ketika Anda sekalian, bagi para pecinta ilmu batin. Jadi sebenarnya selain Anda punya seorang guru yang menuntun Anda pada pencapaian keilmuan yang Anda tekuni, sebenarnya Anda sudah punya bekal di dalam diri Anda yang saya sebut dengan guru jiwa. Guru jiwa itulah yang akan menuntun Anda kepada kesejatian, kepada kebenaran yang hakiki. Nah, guru jiwa ini banyak sekali sir-sir atau rahasia-rahasia di dalamnya. Guru jiwa ini banyak sekali akan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, akan memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang hal-hal yang tidak pernah kita dapatkan di bangku sekolah, yang tidak pernah kita dapatkan di bangku perkuliahan, yang tidak kita dapatkan di dalam mata atau indera penglihatan kita, yang tidak pernah kita dapatkan dari indera pendengaran kita, yang tidak akan pernah kita dapatkan dari tuah-tuah guru manusia yang kita ikuti. Banyak sekali. Namun
tidak semua pribadi bisa mengakses dan membersamai atau menyatu dengan guru jiwa itu secara benar atau hakiki. Karena guru jiwa walaupun sebenarnya bisa dirasakan oleh semua orang, namun tidak bisa sirnya itu dirasakan dan diketahui oleh seseorang jika hal-hal dasar terkait dengan kebenaran, kebatilan itu belum ia gubris atau belum ia rasakan sepenuhnya. Jadi ada level-level. Jadi setelah Anda memahami guru jiwa pada level hak dan batil, maka nanti Anda akan menemukan kesejatian pada pemahaman tentang rahasia-rahasia, pemahaman tentang kebatinan-kebatinan baru yang ada di dalam diri Anda. Nah, oke, sekarang kita ke cara untuk menyatu dan mendengarkan, memahami, dan mengolah keberadaan guru jiwa. Oke, kita langsung ke cara ya. Caranya adalah yang pertama bagi orang Islam dulu, Anda cari waktu yang luang, cari tempat yang nyaman, kemudian duduk bersila, usahakan tubuh Anda dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tentunya Anda harus ambil air wudhu terlebih dahulu, kemudian bersila menghadap ke kiblat bagi orang Islam. Kemudian diam sejenak, ya kan, niatkan baca Fatihah untuk guru jiwa yang ada di dalam diri Anda. Ya, baca Fatihah 1 kali, kemudian setelah itu baca ya batin, ya batin, ya batin, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang lirih, namun rasakan setiap kalimat ya batin yang Anda ucapkan itu masuk ke dalam sanubari atau ke dalam batin Anda. Ucapkan 7 kali. Kemudian setelah itu ya nur, ya nur, ya nur. Ya, ucapkan dengan suara yang lirih, suara yang nyaring. Ya, pastikan setiap kalimat atau kata ya nur yang Anda ucapkan itu tujuannya adalah hati, merasuk benar-benar ke dalam hati Anda. Kemudian setelah itu afirmasikan, guru jiwaku, guru sejatiku, kenali rasaku. Ya, guru jiwaku, guru sejatiku, kenali rasaku. Kemudian kuatkan semua sisi hidupku. Saya ulangi, guru jiwaku, guru sejatiku, kenali rasaku, dan kuatkan semua sisi dalam hidupku. Afirmasikan seperti itu, kemudian diam sejenak. Diam sejenak. Nah, diam selama kurang lebih 5 menit. Nah, untuk melatih kepekaan Anda dalam Anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan guru jiwa ini, usahakan setiap hal yang Anda lakukan, setiap hal yang Anda temui, setiap hal yang Anda lihat, komunikasikan dengan guru jiwa yang ada di dalam diri Anda. Tentang sisi baik dan sisi buruknya, tentang positif dan negatifnya, tentang kekurangan dan kelebihannya, atau tentang hal lain. Nah, semakin Anda bisa, semakin Anda melatih itu, maka semakin nanti ada sisi-sisi pemahaman yang berbeda yang akan Anda temui setiap harinya di dalam diri Anda, yang akan menguak sisi-sisi yang ada di dalam diri Anda maupun yang Anda lihat di sekitar Anda. Itu. Nah, bagi yang orang-orang yang memiliki paham kejawen, ya, atau paham-paham daerah, ya, silahkan pahami, silahkan dalami sisi jiwa
guru jiwa dengan cara hening, ya, cara hening berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghadap ke arah timur, kemudian afirmasikan guru jiwaku, guru sejatiku, kenali rasaku dan kuatkan semua sisi dalam kehidupanku. Ya, ulangi 3 kali. Guru jiwaku, guru sejatiku, kenali rasaku dan kuatkan semua sisi dalam diriku. Kemudian setelah itu diam sejenak 5 menit. Nah, selanjutnya Anda bisa ajak komunikasi, ajak guru jiwa Anda untuk bercengkrama setiap saat, setiap waktu. Maka lambat laun guru jiwa Anda akan semakin tajam, akan semakin kuat, dan Anda akan menemukan banyak hal-hal baru, baik yang sejatinya sudah ada di dalam diri Anda namun Anda belum tahu, maupun yang ada di sekitar Anda. Nah, bagi yang non-Islam bisa dilakukan sebagaimana cara yang memiliki paham kejawen, menghadapnya sesuai dengan keyakinan Anda. Kemudian cara mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar sesuai dengan ajaran atau paham yang Anda anut. Itu sahabat sekalian tentang guru jiwa yang ada di dalam diri setiap manusia. Lakukan pengenalan kepada diri Anda, karena sejatinya Allah menciptakan manusia, ya, itu tujuannya adalah untuk menggali hal-hal yang kita belum tahu, karena ilmu manusia itu sangat mahal. Pelajaran tentang manusia itu sangat mahal. Semua sisi di dalam diri manusia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu memiliki harga yang sangat mahal dan tidak ternilai dan tidak terkira. Maka pelajarilah diri Anda melalui pintu yang disebut dengan guru jiwa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.